Hello, good morning everybody for the fourth grade. Meet again with Miss Elsie for this morning in my channel Rosemary for English lesson. Anak-anak kelas 4 berjumpa bersama Ibu pagi hari ini di channel pembelajaran Ibu untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Okay, hello, how are you? Are you fine? Okay, I hope that. Nah, anak-anak kelas 4, today is the last meeting for English. Ya, hari ini adalah pertemuan terakhir untuk bahasa Inggris di semester pertama ini. Jadi anak-anak kelas 4 untuk pertemuan hari ini Ibu tidak memberikan materi sama kalian, tapi hanya menyampaikan hal-hal penting yang kalian harus pelajari untuk persiapan penilaian akhir semester nanti. Jadi harapan Ibu anak-anak kelas 4 sudah persiapkan ya, sudah persiapkan diri, sudah belajar dengan baik. Nah, untuk materi bahasa Inggris ini, anak-anak kelas 4 harus perhatikan how to introduce yourself to other people and for someone, ya. And how to introduce someone for the other people. Jadi, anak-anak kelas 4 untuk materi pertama itu di bab pertama kemarin kita membahas bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain dan bagaimana cara memperkenalkan orang kepada orang lain, ya. Nah, hal penting apa saja yang harus kita perhatikan dalam memperkenalkan diri? Tentunya kalian harus memperhatikan apa saja yang disebutkan saat kita memperkenalkan diri. Hal-hal penting yang harus kita ucapkan saat memperkenalkan diri. For example, you say your name, your nickname, etc. Ya. Jadi kamu harus perhatikan itu apa saja yang perlu kita sebutkan ketika kita memperkenalkan diri kita. Nah, itu untuk poin pertama. And then it's about preposition, ya. Anak-anak kelas 4 harus memperhatikan bagaimana penggunaan preposition, ya. Preposition itu ada banyak yang diberikan. Kalian harus memahami kapan kita menggunakan dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat. Jadi, anak-anak kelas 4 harus mengingat kembali ada beberapa macam preposition yang Ibu sudah berikan. Silakan dipelajari lagi, dipahami lagi, ya, bagaimana penggunaannya. Kemudian yang terakhir itu is about perhatikan penggunaan kata tanya, ya. Is about question word. Nah, anak-anak kelas 4 ini harus memperhatikan penggunaan kata tanya dalam bahasa Inggris. Kemudian penggunaan to be, ya. Penggunaan to be itu yang kalian masih pelajari itu tentang is, am, dan are, ya. Belum menuju ke masa yang akan datang menggunakan was dan were, itu khusus untuk kelas 6. Nah, anak-anak kelas 4 tolong perhatikan, ya, penggunaan kata tanya dengan baik, ya. For example, what itu untuk menanyakan apa. Nah, bagaimana cara menjawab dengan benar? Misalnya, for example, what is it? What is it? Berarti apa ini? Nah, caranya menjawab dalam bahasa Inggris tidak langsung kamu misalnya kamu menunjuk itu adalah sebuah meja, baru kamu tulis di bawah hanya menuliskan table. No. But bagaimana cara menjawabnya dengan baik? Kamu harus menjawab it is a table, ya. Seperti itu contohnya. Jadi ambil sedikit soal dari pertanyaan yang diberikan, ya. What is it? Berarti kamu balik, karena what is it? Berarti kamu balik. It is. Nah, ada penggunaan to be di situ, ya. It itu merujuk ke benda, is adalah to be. It is a table. Oke, for example. Nah, itu hanya contoh. Kemudian, where is your home? Oke, kamu yang ditanya di situ where is your home, berarti yang ditanya adalah kamu, you. Berarti kamu mengganti kata personal pronounnya menjadi I. Berarti my, ya, my home in. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan, ya, cara menjawab dengan benar. Jadi anak-anak kelas 4 nanti untuk soal bahasa Inggris bukan pilihan ganda, ya. No, multiple choice, no, bukan. Tapi itu semacam isian, ya, dan uraian. Jadi kalian harus perhatikan dengan baik apa yang diminta dalam soal tersebut dan kerjakan dengan baik. Ingat, dalam bahasa Inggris itu apa yang kamu harus perhatikan adalah penulisan. Jangan sampai kamu menggunakan apa yang kamu ucapkan, karena bahasa Inggris itu selalu berbeda dengan pengucapan, ya, pengucapan dan tulisan. Jadi harus kamu perhatikan.
Nah, perbaiki tulisannya, karena dalam bahasa Inggris kalau kamu tidak menggunakan satu huruf atau melupakan satu huruf yang ada di dalam bahasa Inggris itu lain lagi maksudnya. Nah, itu ya tentang materi kita. Itu sedikit petunjuk dari Ibu untuk mengerjakan soalnya nanti. Jadi tidak ada lagi yang bertanya karena semua materi yang Ibu bawa dalam soal kita sudah pelajari semua. Oke, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini, and see you in the next video. Bye bye.